Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman pemilih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara podcast OSI, Omah Demokrasi KPU Kota Madiun bersama saya Arlia Rinugraini dari PPK Taman Kota Madiun. Kali ini saya ditemani teman-teman PPS, narasumber kita ada dari PPS Pamangan, Mas Abdul Hafid Mustafa. Siap. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Erli. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat saya Bu Erli. Alhamdulillah. Saya panggilnya apa ini? Abdul nggak apa? Mas Abdul. Iya. Baik. Oke. Kemudian narasumber yang kedua ada dari PPS Ororombo, Mas Budi Prasetyo. Selamat pagi Bu Erli, apa kabar? Baik. Mas Budi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Masih semangat ini ya. Semangat. Semangatnya luar biasa ini. Lihat Bu Erli ini semangat. Bus. Baik, terima kasih. Kita akan berbagi dengan teman-teman pemilih hari ini. Sudah siap? Sudah siap, Oke. sangat siap. Nah, hari ini podcast kita bertema tentang KPPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu 2024 siap dilantik. Nah, seperti kita ketahui nih, beberapa waktu yang lalu, tepatnya 30 Desember 2023, pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS sudah diumumkan nih di seluruh Kota Madiun. Iya. Nah, di PPS Pamangan ini bagaimana kebutuhan dan kecukupannya? KPPS sudah terpenuhi atau belum? Bisa diceritakan ke teman pemilih? Iya. Siap. Terima kasih Bu Erli waktunya. Jadi ke perjalanan dalam perekrutan KPPS kami memang sedikit ada kendala, yaitu ada kekurangan. Tapi tidak menjadi hambatan kami untuk lebih menyusuri lagi, lebih mencari lagi calon-calon KPPS melalui regulasi penunjukan, melalui regulasi yang dari KPU, melalui surat dinas 1516 Bu Eli ya, kalau tidak salah. Waktu itu kita pedomani itu agar keterpenuhan KPPS di Kelurahan Pamangan sesuai dengan jumlah kebutuhan kami. Gitu. Di sana TPS-nya ada berapa ini? Kita ada 10 TPS, jadi kebutuhan KPPS kami 70, yaitu jadi memang kekurangan kami ada 7 orang karena memang pada saat hari penutupan itu ada 3 orang yang mengundurkan diri, Bu Erli. Jadi kebutuhan kami lebih banyak lagi akhirnya. Jadi kekurangan kami lebih banyak lagi. Karena pada awalnya 2, terus kemudian ada yang eliminasi juga. Karena pada saat itu kami tidak ingin ambil resiko lebih besar lagi karena tidak pada kesehatan. Kesehatan. Nah, kan itu hal urgent juga, betul. Hal urgent juga. Jadi kita tidak ingin lebih punya resiko lebih tinggi lagi. Betul. Pengalaman yang dulu ya. 2019 seperti itu. Makanya jadi trauma ini. Betul. Jadi kami merujuk juga itu, kemudian regulasi juga yang ada, makanya akhirnya kita eliminasi, dan eliminasinya juga akhirnya menambah lagi kekurangan kita. Jadi begitu. Tapi bagaimana untuk sekarang ini sudah ya penunjukan itu tadi ya? Sudah sesuai dengan arahan regulasi dari KPU, akhirnya kita terpenuhi 70 KPPS. Gitu. Untuk di Ororombo bagaimana Mas Budi? Alhamdulillah. Ceritanya bagaimana nih kalau di sana? Lancar. Lancar jaya. Saya lihat sampai hari terakhir itu sampai malam itu dibuka itu ya. Itu teman-teman antusias sekali. Dari kebutuhan orang sendiri ada 133. Pendaftar 142. Tuh lebih ini malah ya, Masya Allah. Lebih, tapi ya gimana gitu. Ada yang tidak memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat itu cuma 2. Oh sedikit. Ya itu ini saya 3 Mbak. Oh 3. Yang 2 ini ternyata sudah berpasangan suami istri. Oh iya, itu tidak diizinkan. PMS 1. Benar. Terus yang 1 surat sehatnya sehat Mas Abdul sebenarnya. Oh, surat sehatnya sehat. Cuma kopnya itu tidak ada. Beliau masuk ke dokter. Stempel dokter tanda tangan gitu. Oh, mungkin orang dalam kan? Dalam. Saya jadi ya. Kurang tahu. Saya sendiri
pastinya nggak mau ngambil risiko. Iya, betul, Oh, betul. iya, iya. Kalau nggak ada kopnya kita nggak berani. Betul sekali. Walaupun di situ tercatat sehat, tapi kita nggak berani ambil risiko, kita TNS. Nah, yang jadi masalahnya ada Bu Kerli Oh, dan Mas Abdul itu Siap. masalahnya. Ini pendaftar wanitanya itu luar biasa yang lulus seleksi. Lebih banyak atau Hampir seimbang. hampir seimbang. Jumlahnya sama dengan 133 kebutuhan ada 61 itu pendaftar wanita Berarti- yang lulus seleksi. belum 50%. Keterlibatan perempuan terpenuhi berarti Bu. Lebih. Iya, Kita lebih. kan butuhnya hanya 30%. 30%. Itu malah sudah Iya. melebihi. Itu Yang jadi akhirnya kendala gimana itu? kalau kita Tingkat sebelum seleksi. sebelum keluar Pengumuman. apa ya pengumuman 15 18 kan nggak salah ya. 15 Oh, iya. Iki di kalau ditempatkan ke DPT-nya itu luar biasa. Ada itu satu TPS itu 7-7-nya perempuan. Oh. Jadi, Kalau di PKPU nggak ada masalah sih. Enggak ada masalah. Yang jadi masalah apakah itu nanti ketika pemilu Ya, dilaksanakan itu iya. kondusif? Ya, Pasti betul. tidak. Ya. Pasti tidak. Akhirnya mau tidak mau kita ubah formasi itu mas. Oke. Terus di kendala kita itu ada TPS gendut. TPS gendut itu maksudnya perutnya buncit. Dari total kebutuhan 7 itu mas. yang buahnya sekali. Cuma 11. Kan lebih gitu. Jadi Lebih. mungkin kan sebagai PPS yang dapat wewenang kan bingung juga ini Ya, enggak sih. oh enggak juga. Jadi ini 7 yang tepat. Itu ada Bagaimana TPS yang gendut. Nah ini yang belum saya sebutkan. Ada TPS kurus. Kalau TPS kurus. Akhirnya ini Ya, ya bisa betul. mengisi. Bisa kita redistribusi Distribusi ya betul. istilahnya. Iya, istilahnya begitu. Distribusi. Itu yang daftar cuma 2 Mbak. Bisa Oh, kenapa kalau TPS. ada sesuatu mungkin. Ya waktu itu bahaya nih yang kebetulan kan di Ororombo itu ada 2 TPS yang terpisahkan kali. Apa ya namanya? Nah, bahasa Indonesia river. River ya. Namanya river kali ya. Apa ya? Itu cuma ada sekitar 2 RT yang lain kan Jalan Diponegoro itu Oh. yang sebelah mana itu? Yang sebelah Timur. timur bukan selatan. Yang utara dan yang utara itu padat ada sekitar 41 TPS. Wah, pas ini kebetulan haul kali ini ya, kopinya datang. Sambil nunggu kayak kopi Mbak. Datang yang ditunggu-tunggu ini Iya. supaya kita obrolannya Terima kasih. hangat sehangat kopi atau teh ini. Terima kasih Mas Dadang. Sampai 2 kali. River ke river. TPS yang sangat kurus. Ya. Dibilang sangat kurus sih tidak sih. Ya pendaftarnya cuma 2. Oh iya, pendaftarnya dulu. Ya itu akhirnya kita sebelum ada SK itu Mas bingung Mas. Itu. Iya. PJ Memutuskannya ya. kita cari juga nggak ada. Kita kan juga udah sosialisasi. Ketika TPS nggak ada kan arahan pertama kan kita mencari nggak ada belum ada redistribusi Belum ada, ya. belum ada Kan. nyari terus nyari mas nggak ada di sini tuh sepo semua itu kendala kita ya nggak banyak sih ya cuma minoritas tapi Ada beberapa menjadi apa ya sedikit kesusahan Oke. sedikit kesusahannya tuh di situ. Dan yang muda rata-rata di luar kota atau bagaimana? Benar sekali beliau kerja, beliau apakah di Pekalongan kan sama? Sama. Beliau mungkin di tempat saya Ya. pribadi pun juga seperti itu. Di tempat saya hanya lansia-lansia, akhirnya juga. Tapi alhamdulillah masih ada sih, masih bisa. Mungkin di sebagian kota di Kota Madiun hampir sama dengan kasusnya ya Mas. Nah ini yang lucu lagi ketika pengumuman ini. Iya, kan pengumuman. mau tidak mau kan setelah itu kan kita ramu, kita racik. Iya, betul. Kebutuhan yang senior berapa, Betul. yang muda lagi kan. Komposisinya ya. Iya, memerlukan generasi muda nih. Betul. Bener. Ini terus Paham. ngaturnya gimana. Akhirnya ini ada sedikit gejolak.
ada beberapa ketika pengumuman kita share tidak muncul namanya. Bukan tidak muncul namanya muncul, tapi terpisah dengan rekan-rekannya. Oh itu sempat ramai di tempat saya. Jadi dipisahkan ke tempat lain. Ya sebenarnya kan rombongan nggak contoh amat. Oh iya betul. Selisih 2 atau 3 TPS seperti itu. Ya kita cuma bisa membeli penjelasan itu tadi. Satu alasannya pemilih wanita itu luar biasa. Tadi kan disampaikan sampai melebihi. Kan mau tidak mau harus ada proteksi. Ada beberapa TPS itu nggak ada yang perempuan. Tidak ada perempuan. Ada perempuan. Dan cuma 4, cuma 3 seperti itu. Maka jadi masih kurang gitu ya. iya kita geser mas. Ya alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sampai rumah tadi sudah terpenuhi. Dan yang tadinya jadi satu dipisah. Sudah berkenan gitu ya. Sudah dimotivasi jadi tidak. Itu pernah satu kali itu saya kumpulkan di aula dan saya mengundang Pak Komisioner juga dan Pak Rohani. Karena sedap gitu ya. Itu ya. Ini belum pengumuman. Ambil resiko mas. Iya betul. Kami nggak mengambil resiko apalagi kerja sehari penuh gitu. Betul. Kalau nggak kondisi kan Memang apalagi nanti kalau banyak yang mundur pusing lagi nanti. ya pusing lagi. Harus mencari lagi dari ngomong. Satu ketemuan itu nggih. Pertama mereka tidak kenal saya punya inisiatif. Kenalan. Bukan. Pertama itu kursi saya buat 77 mas. Walaupun terpisah partai darahnya tapi sebenarnya sudah 77. Terus saya gini kan, monggo kita agar lebih kenal, lebih akrab kan pengen kayak gitu gitu. Akhirnya Sudah dimulai. ini Sesuai ini ya. sesuai TPS-nya. Akhirnya rame dewe mau ternyata akrab aku dicuekin ya mas. Itu nggak kenal nggak sayang kan selama ini cuma taunya hanya Nama meskipun tetangga tapi nggak tahu. Bener. Kita tidak mungkin kita cuma kenal nama panggilannya. Sibuk masing-masing sebenarnya sih tidak apa-apa. Untuk kendala-kendalanya dalam rekrutmen kemarin mungkin di Pangangan ada kendala, kemudian bagaimana solusinya? Oke. Jadi kalau kami kendalanya memang dari kurangnya peminat dari KPPS sendiri ya. Yang sampai kekurangan tadi sampai ya. kekurangan itu tadi. Makanya kami kemudian intens ketemu dengan Pak RT RW sosialisasi kepada beliau karena beliau mungkin yang memahami area wilayah dan siapa-siapa saja yang dulu mungkin dalam tanda kutip sudah pernah KPPS begitu. Makanya kemudian kita dengan jalan-jalan itu terus kemudian juga beberapa kolega-kolega dari BPS mungkin ada begitu kan, tetangga saudara begitu begitu penunjukan begitu, kemudian ya secara tidak langsung akhirnya terpenuhi. Solusinya hanya itu saja yang kita lakukan. Yang muncul tadi itu ya, kekurangan itu tadi ya. Padahal sudah sosialisasi itu ya. Sudah sosialisasi Bu Eri. Jadi sebelum itu memang kita insan tapi masih kurang juga ternyata sampai hari padahal sudah dibuka sampai mau itu tadi. Sebenarnya yang membuat menarik ini mas. Mungkin gajinya itu harusnya honornya mungkin harusnya disampaikan ini 2 kali lipat dari yang tahun sebelumnya seperti itu. Karena memang pemantiknya salah satu kan itu juga dari honor itu menjadi pemantik kita agar banyak yang daftar juga selain dari pengalaman KPPS itu gitu. Kalau di Ororombo sendiri Mas Budi untuk kendala kemudian bagaimana solusinya mungkin kalau kendala kemarin ketika rekrutmen itu sudah nggak ada kendala ya. Kami masif seperti instruksinya KPU gitu. KPU Madiun kita diharuskan untuk masif ya, kita masif ke RT RW, bahkan sosial media juga. Sosial media kita punya Instagram, kita punya. Itu Pangangan itu aktif ini saya lihat. Terima kasih. Terima kasih. Nama juga Ororombo O3, O6 sekarang sebutannya, bukan O3 lagi. Punya dan 6 ya. Dan kita masih sampai beberapa kali RT ketua RW itu kita undang ke kelurahan, kita ke aula.
makan gitu aja terus dibungkus dengan makan-makan atau di dalamnya sosialisasi. Itu akhirnya berkesan sehingga lebih banyak pendaftarnya, antusiasnya bisa dipungkiri itu beberapa daerah itu generasi mudanya itu minim sekali Mbak. Mungkin karena itu tadi ya, apa itu politik belum ini ya, sebenarnya enggak, tidak terlibat gitu. Kalau politik saya rasa karena masifnya kita PPS nih Mas. Semua sudah cuma ini kendalanya yaitu tadi seperti yang dibilang Mas Abdul di awal tadi, ada pemuda tapi beliau ini di luar untuk pendidikan atau bekerja. Yang di rumah itu tinggal yang sepuh seperti itu. Akhirnya menjadi kendala. Iya, menjadi kendala. Tapi enggak jadi masalah sih. Banyak yang muda atau yang tua ini untuk yang di Ororombo ini, atau rata atau bagaimana? Persentasenya kalau saya lihat itu atau sudah sangat ideal ini sesuai. Saya rasa sudah ideal. Ada yang senior, ada yang menengah ada yang Gen Z di usia 19 ada. Berarti benar-benar fresh graduate ya. Agar nanti gini, pemilu kan setiap 5 tahun sekali. Iya betul sekali. Biar apa ya? Dia belajar nanti. Setelah masa kita habis nanti ada regenerasi. Supaya nanti tidak kaget. Siapa tahu setelah dari KPPS langsung nggak tahu juga. Rekrutmennya Mas Budi Prasetyo luar biasa, itu O3 sampai lebih-lebih Mbak. Iya. Tapi memang ada kelebihan dan kekurangannya sama-sama ya. Jadi tetap masing-masing kan punya ini. Betul sekali. Punya problematika. Betul, sesuai lingkungannya. Iya. Lingkungan. Latar belakang SDM. Iya. Betul sekali. Monggo lah Mas diminum Mbak. Mungkin ya. Monggo. Enak Mbak. Oke. Ini nanti KPPS akan dilantik nih, kalau tidak salah tanggal 25 bulan ini, Januari. Iya, benar sekali. Nah, kan tidak salah. Benar sekali. Nah, persiapan apa nih yang sudah dilakukan oleh teman-teman PPS? Itu kan kalau nggak salah nanti yang akan melantik teman-teman di PPS. Dari Mas Abdul dulu, monggo. Kalau diceritakan. Kalau dari kami ya, mungkin sama nanti juga Mas Pras juga sama nanti kurang lebih. Kalau dari kami persiapannya itu awal ini karena ada tahapan nanti teman-teman KPPS harus menginput datanya ke Siabang, Bu Erli. Iya. Mbak atau Bu Erli? Kayaknya lebih mudah Mbak ya. Iya. Teman Mbak Erli itu, jadi teman-teman hari ini sedang mengusahakan untuk scan berkas-berkasnya. Jadi tapi belum dibuka seperti belum. Jadi kalau info dari yang kami dapat itu besok. 10 ya Mas. Mulai besok siapa ya, scan sudah bisa upload datanya masing-masing. Dari kami memang apa ya istilahnya, kalau ke PPS sendiri ya dilebut ya Mas HP-nya ya. Scan ide ya. Jadi kami menginstruksikan teman-teman untuk mungkin scan kembali data-datanya. Itu persiapan kami yang pertama. Yang kedua adalah pengetahuan tentang Sirekap. Dan Mas nanti mungkin Mas belum ada sudah kita bocor sedikit. Paling tidak kita beri gambaran saja nanti modelnya seperti ini saja. Nanti bagaimana pengaplikasian nanti akan dilanjutkan pada saat intek begitu. Jadi harapannya ben orang kaget ujuk-ujuk iki opo ini begitu kan. Ya. Itu kalau dari kami, Pak. Iya, di BPS Pamulang. Mungkin ditambahkan hampir sama, cuman kalau di saya ya mungkin di Mas Abdul sudah lakukan tapi tidak diungkapkan biar saya ada bahan untuk ngomong. Ya kita untuk mengakrabkan beliau kan salah satu kunci suksesnya TPS itu dalam pemilu solidnya tim. Betul. Nek timnya solid pasti pemilu itu sukses, atau komando pasti sukses. Nah di tempat saya selain yang diutarakan sama Mas Abdul ini tadi, saya sudah membentuk ketua, sudah memilih ketua. Iya, bukan saya yang memilih, tapi saya
monggo siapa mengkondisikan ketuanya siapa agar kita lebih mudah lagi. Sudah saya pasrahkan untuk Sirekap Mas. Sirekap itu 1 2 itu sudah. Ya kebetulan setiap dari 19 TPS itu ada 2 Gensi semua. Kebetulan ini. Jadi itu menjadi Sirekap. Iya. Yang Gensi. PJ Sirekapnya ya. Iya. Kan kalau udah sebenarnya dia bisa, tapi emang tahun ini tahunnya Gensi untuk Gensi gitu. Iya. Jadi ada yang lebih mereka lebih menguasai, kenapa tidak? Gitu ya, kita pasrahkan kepada ahlinya. Iya. Supaya nanti yang sepuh-sepuh mungkin bisa untuk yang lain. Bisa mengatur manualnya seperti apa. Berarti ketuanya sudah dibentuk, sudah ditunjuk ya, sudah ada gitu ya, sudah ada gambaran ya. Ya kan sama kan, biar saya dapat itu ya aja. Berarti di Tahunan juga seperti itu, ketuanya sudah ada juga. Karena nanti kan itu untuk tempat pelantikan, kemudian nanti dress code-nya apa, seperti itu mungkin sudah disiapkan semuanya. Kalau dress code atau menunggu ini nanti. Belum sampai segitunya ya. Operasionalnya aja belum turun. Tidak ada aja belum. Iya. Sudah prepare dari sekarang. Iya. Nanti itu karena kan saya tahu nih ya, ini up to date sekali di Pamangan sama Arorombo itu. Yang lain itu sosmednya tuh B aja gitu. Tapi yang sebenarnya saya lihat tuh tadi kayaknya semua sudah mulai masif tuh. Bener. Mungkin karena kemarin habis dari ada award itu ya. Jadi ada semangat gitu ya. Sebelumnya kan biasa aja. Sendiri kan kita diharuskan untuk masif Mas. Sebenarnya tapi Anda semua sudah mulai masif, semua sudah faktanya, betul. Faktanya tidak semua ini seperti ini. Kalau saya alhamdulillah. Ya, untuk tadi kan kesiapan pelantikannya. Nah, untuk persiapan pelatihannya pasca pelantikan nanti apa yang sudah disiapkan yang tadi selain tadi kan ada Sirekap, mungkin ada lagi mungkin aplikasi-aplikasi apa atau pelatihan apa nanti yang akan disiapkan untuk teman-teman KPPS ini. Jadi kalau kami ya Mbak Eli, jadi harapannya ketika 2019 kan masih kalau saya masih ingat-ingat itu hanya beberapa KPPS saja yang dibintek. Nah harapannya pada saat nanti 2024 keseluruhan KPPS itu dibintek. Jadi tidak hanya semuanya ikut 7 orang itu mengikuti. Jadi tidak 4 orang toh yang memahami, 5 orang toh gitu. Nanti takutnya yang 2 gak paham dapatnya cuma 5% gitu ya. Dapatnya begitu Mbak ya. Jadi harapannya nanti ada regulasi terbaru bahwasanya KPPS nanti dibintek semuanya. Dan kabar terbarunya Mas Ege. Ini kabar menyenangkan apa gitu sombong pol ini kabar ini. Bahwasanya KPPS nanti dibintek oleh PPK langsung. Senang sekali ya. PPK dibantu PPK. Ya, betul. Hanya menyediakan ruang saja gitu. Padahal itu sudah tugasnya itu. Ya, ini gimana ini? Gini, saya bukan tidak meremehkan Mas. Ya, betul sekali. Ketika nanti ada kendala, nanti yang bio-bio bukan PPK, pasti kita ya, karena mau kita doang dari PPS. Ya, PPS punya tanggung jawab. Dari istilahnya saja sudah kelihatan sekali. KPPS berangkat dari PPS gitu ya. Panitianya kita. Ya. Tapi tetap kita nanti mendampingi tidak ya. Berarti nanti kita tunggu ya semoga nanti berjalan beriringnya. Ya, ini menjadi apa ya? Ini naik kalau dihadirkan 7-7-nya, positifnya pasti semua mendengar. Betul. Tapi negatifnya Mas, semakin banyak yang orang kita kumpulkan. Buri Dewi tidur. Maksimal atau tidak itu? Iya, itu apakah mereka kondusif atau tidak? Entah sistemnya itu ya. Ya harapan saya yang lebih dibanyakan itu ketika di kelurahan, bukan ketika dulu kan ada di asrama haji. Betul. Itu kontennya narasumber bicara bla 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 bla. Gitu. Harapan saya lebih diperbanyak itu di kelurahan, entah itu dibagi berapa pertemuan yang banyak di kelurahan. Betul. Terus
kita terjun di satu TPS yang sudah kita tentukan istilahnya. Kita belajar di situ mulai dari tempatnya kita praktek gitu ya. Iya, itu penting sekali. Seperti kemarin yang dilakukan oleh Kota Madiun kemarin, jadi nanti diteruskan di tingkat KPPS gitu nih. Soal penyelenggaranya kan sebenarnya bukan kita ya. Penyelenggara di TPS kan KPPS. Akar rumputnya memang di KPPS. Iya betul, yang pegang kuncinya nanti pemilu 2024 KPPS. Ada lagi Mas Puji? Sudah, oke baiklah. Mungkin itu satu pesan ini tentang pemilu bisa disampaikan ke teman pemilih dari Mas Budi. Udah gantian Mas. Iya. Mas Abdul. Iya. Kita mendapat selain yang bisa kita akan ya harapan saya khususnya di kelurahan saya sendiri nanti partisipasi masyarakat itu untuk datang ke TPS tinggi dan umumnya di Kota Madiun di tanggal 14 Februari semua datang ke TPS. Amin. Harapan saya seperti itu, apalagi tingkat partisipasi tahun 2019 cukup tinggi juga ya Mas, di angka 83% di Kota Madiun. Harapan saya bisa meningkat. Harapan seperti itu untuk menentukan pemimpin bangsa 5 tahun ke depan. Betul, untuk generasi kita nanti ya, sangat penting sekali itu. Dari Mas Abdul silakan. Ya, kalau saya sama sih hampir sama Pras ya, sama Mas Pras. Jadi saya hanya mengutip saja bahwasanya di pemilu 2024 ini masanya teman-teman pemilih untuk Gen Z, untuk generasi-generasi yang milenial. Jadi silahkan datang ke TPS tempat jenengan semua terdaftar. Jadi tentukan pilihannya, coblos pemimpin-pemimpin masa depannya, bukan dari itunya tapi dari apa itu? Apa loh? Itu saya Itunya. pemilih kita sudah cerdas sekali. Sudah sekali. Mereka menggali track recordnya mereka calon-calon. Dilihat dari visi misinya, jadi tidak dipandang apa namanya ya. Itunya tadi. Apa yang merah? Tanda kutipnya tadi ya. Itunya tadi ya. Tanda kutipnya saja ya. Jadi itu saja dari saya, Mbak Eli. Iya, terima kasih banyak. Demikian tadi podcast OSI kali ini, semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih banyak kehadiran rekan-rekan PPS, tetap sehat, semangat, bahagia bersama KPU. Ya, itu mungkin dari kita. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.